Perhatian, perhatian. Selamat datang di bioskop SDG. Harap pastikan ponsel Anda selalu standby agar tidak ketinggalan menonton tayangan SDG selama premier berlangsung. Demi kenyamanan Anda, makanan ringan dan minuman silahkan disediakan di rumah masing-masing. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di Syiar dalam Gelap. Anda kenapa sedih? Apa yang Anda kehendaki? Kenapa harus mengungkap kehidupan adik perempuan saya? Aku meneng lan meneng. Oh, hanya dia. Mergo wis ngerteni. Solah pola. Tindak lanjut. Jangan coba mengusik urusan keluargaku. Kenapa Anda minta tolong? Saya berhadapan dengan siapa? Tangga Putih. Sahabat Syiar yang berbahagia, bencana lumpur lapindo yang telah menenggelamkan 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo tak lepas dari perhatian kami. Adanya cerita-cerita mistik yang beredar membuat kami tertarik untuk mengungkap lebih lanjut. Mediumisasi pun dilakukan. Tak disangka berbagai makhluk mulai berdatangan, termasuk Sang Naga Putih dan Rahyang Joyo Wiseso. Ternyata ada kisah yang menarik berkaitan dengan kehidupan Rahyang Joyo Wiseso di masa silam. Seperti apa cerita selengkapnya? Tetap di Syiar Dalam Gelap. Bahasa Anda yang melakukan apa? Ini semua. Jadi ketika Anda mencoba nyari biung Anda beberapa malam, beberapa hari ya, Anda tersesat dan sampai di Gunung Penanggungan. Iya, Nger. Masya Allah. Terus siapa yang menemukan Anda di situ? Memang tidak ada yang salah, Seatoilah. Tapi kenapa Anda mendahului rencana kami? Terlalu dalam mengikuti urusan kami, Seatoilah. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang nanti panggil, hai. Hai doang semangat. Oh, semangat. Ke siapa, Ki? Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.
Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. tetap di Siar dalam gelap. Korwil Surabaya Raya. Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Syiar dimanapun kalian semua berada, syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya dengan diprakarsai oleh SSDG Korwil Surabaya Raya telah berada di lokasi lumpur Lapindo. Sahabat Syiar, banjir lumpur panas Sidoarjo atau yang kita kenal dengan lumpur Lapindo adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas yang berlokasi di titik pengeboran perusahaan Lapindo Brantas. Kejadian ini ada yang mengatakan terjadi pada tanggal 23 Mei 2006. Ada pula yang mengatakan, dan terutama yang sering diberitakan di media massa, terjadi pada tanggal 29 Mei 2006. Dari sejak pertamanya terjadi penyeburan lumpur Lapindo sampai pada malam hari ini, tak disangka dan tiada yang mampu menduga lumpur tersebut telah menenggelamkan 16 desa di 3 kecamatan. Bahkan luas lumpur ini kurang lebih 1.500 hektar, yang mana tentu saja banyak masyarakat yang pada akhirnya meninggalkan lokasi bencana ini. Sahabat Syiar, selain itu pula ada beberapa mitos yang beredar di tengah masyarakat. Ini mungkin yang menjadi rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kami mampu untuk mengungkap dan berkomunikasi hakikatnya ada apa di lokasi lumpur ini. Dan syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya telah ditemani oleh salah satu warga yang terkena dampak dari lumpur Lapindo yang bernama Bapak Legiman. Pak Legiman, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sama-sama. Alhamdulillah. Pak, ini memang tragedi lumpur Lapindo ini hampir semua masyarakat Indonesia tahu ya, bahwasanya kejadian ini telah banyak menghilangkan rumah, harta benda, pertanian, dan lain sebagainya. Tapi saya pengen cross check juga nih ke Pak Legiman ini tentang tanggal, Pak. Bapak sebagai warga di sini, apa sih yang Bapak ketahui tentang keaslian terjadinya semburan lumpur tersebut, Pak? Apakah betul di tanggal 23 Mei atau memang seperti yang media massa ceritakan pada tanggal 29 Mei 2006, Pak? Kalau saya sendiri mengalami itu tanggal 23. Tanggal 23 ya? Tanggal 23 bulan Mei 2006, hari Selasa, jamnya itu 1:30 malam. 1:30 malam? Iya. Peristiwa apa yang Bapak ketahui pada saat itu, Pak? Waktu itu saya tidak tidur bersama teman-teman waktu
berdiskusi atau ngobrol di depan rumah, terjadi ada seperti ledakan atau getaran. Sehingga kita berhamburan mencari suara itu, bahkan keluarga saya suruh keluar setelah ada gempa di situ. Sehingga kita cari arah suara itu, ternyata pagi harinya kita temukan di pusat titik pengeboran. Iya, di dalam perusahaan Lapindo Brantas itu. Jadi pada saat itu nggak Bapak sendiri yang merasakan dan mengetahui itu ya? Bukan saya sendiri, ada teman juga yang langsung mencari lokasi itu, ternyata pagi hari itu sudah membuat tontonan oleh masyarakat sekitar. Masya Allah, ini menarik sekali. Ternyata memang 23 Mei ya? Iya, 23 Mei. Tanggal kejadian 23, pertamanya ya, itu 23, ya? bulan Mei 2006 hari Selasa jam 1:30 malam. Jam 1, oke. Terus Pak, ini berkaitan dengan mitos nih Pak. Saya hanya mendengar nih, saya juga perlu cross check dari Bapak itu, bahwasanya adanya musibah patahnya pipa pengeboran ini juga ada yang mengkait-kaitkan dengan marahnya salah satu makhluk atau penguasa di tempat ini yang berwujud ular. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana Pak? Memang sebelum ada lumpur, kebetulan ada pabrik Marsina, itu sebelah timurnya itu kan lahan sawah orang tua saya. Nah, setiap saya jam 12 siang itu saya selalu jaga padi biar dimakan burung. Nah, selalu saya terdengar suara itu seperti ayam kokok gitu. Nah, sedangkan dari 2 lahan petak sawah orang tua saya itu tidak bisa ditanami. Penyebabnya apa itu Pak? Ada lumpur seperti minyak. Lumpur seperti minyak. Ya, berarti dia agak mengkilat dan agak betul. Ini ya licin ya. Ya, kedalaman sekitar di pusar gini. Berarti itu cukup bisa ditanami 2 petak sejak dulu. Nah, terus saya selalu jaga di situ. Pasti saya dengar suara-suara itu, ternyata sehingga terus saya sempat melihat sekilas ada ular yang besar itu melintas. Gitu. Sejenis apa yang menurut penglihatan Bapak pada saat itu? Itu ularnya seperti kayak kuning keperak-perak kemas-masan itu. Jadi dan itu berwujudnya sangat besar ya? Besar banget, ya. Masya Allah. Ini Pak, nih ada satu juga yang saya butuh informasi dari Bapak. Ini setelah kejadian penyemburan itu, apa sih yang dilakukan oleh pihak Lapindo Brantas ini untuk menanggulangi kejadian itu Pak? Waktu itu Lapindo juga berupaya untuk menanggulangi dengan cara memasukkan sebuah bola-bola beton. Sehingga bola beton itu juga hancur di pertengahan. Jadi nggak mampu untuk menyumbat ya? Iya, karena masalahnya itu satu dari tekanan lumpurnya juga sangat keras, terus dari panasnya juga mencapai sekitar 99 derajat. Seperti itu. Masya Allah. Selain itu ada upaya-upaya misalnya dari segi supranatural atau dari segi orang-orang pintar yang ikut bantu agar semburan itu berhenti Pak? Ya, banyak sekali yang dilakukan oleh Lapindo sendiri. Di antaranya adalah mengadakan sayembara. Sayembara ya? Iya. Sayembara itu sampai ada hadiah 1 M yang dijanjikan oleh Lapindo. Bila mana siapa yang bisa menghentikan dari semburan lumpur itu akan diberi hadiah 1 M, dan banyak sekali warga atau orang-orang daerah luar yang mengikuti sayembara itu. Jadi yang dari luar daerah juga ada ikut serta banyak sekali. Terus apa yang mereka lakukan di tempat ini Pak prosesnya? Ya, diantaranya ada yang memasukkan seperti sapi hidup-hidup. Sapi hidup-hidup? Iya, dimasukkan ke lubang kawah itu hidup-hidup. Masya Allah. Ada lagi yang kuda disembelih. Kuda disembelih. Ada kerbau yang disembelih. Bahkan kambing hidup-hidup yang dimasukkan. Kebetulan saya sendiri menemukan 1 kambing yang masih hidup. Yang satu sudah mati. Berarti dari cerita Bapak itu banyak juga pihak-pihak lain, terutama dari segi supranatural lah, yang mencoba untuk menghentikan semburan itu ya? Iya, bahkan yang kita tahu dulu ada anak perempuan yang masih gadis itu mengikuti sayembara, tetapi disuruh berhenti oleh Pak Bupati atau dari pihak Kapolres bahwasanya tidak boleh dilakukan. Bila mana ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab? Maksudnya bisa menghilangkan jiwa, nyawa itu. Masya Allah, Masya Allah. Pak Legiman, itu selain mitos ular besar, ada mitos apa saja Pak yang Bapak ketahui yang memang beredar di tengah masyarakat sini Pak? Iya, kalau yang mitos setelah ada lumpur yang kita ketahui adalah saya pernah di paling ujung sana, itu sekitar jam 12 itu saya melihat sekilas burung. 12 siang? Iya, 12 siang, lor itu. Nah itu
Saya melihat sendiri, tidak ada orang. Sekilas melihat seperti burung, itu sekitar 12 meter. 12 meter? Iya, berwarna ungu, agak seperti telur asin. Masya Allah. Itu langsung masuk lagi ke lubang kawah itu. Kalau dari masuk ke lubang kawah? Iya, langsung hilang di situ. Masya Allah. Kalau dari jenis burung yang Bapak terlihat itu jenisnya apa itu Pak burung? Seperti Raja Wali. Raja Wali, jadi cukup besar jadi besar ya? Banget, iya. Masuk. Selain Bapak ada juga nggak masyarakat yang ngelihat selain waktu itu atau waktu-waktu selanjutnya seperti itu? Kalau menurut saya sih tidak ada masyarakat yang melihat. Kebetulan saya sendiri waktu itu duduk di sebelah sana itu. Oke, berarti itu memang setelah kejadian semburan lumpur ya? Iya, setelah ya. Iya. Oke, dan ini pertanyaan saya yang terakhir Pak, apa harapan Bapak ini kepada pemerintah ini dalam menanggulangi tentu banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, harta benda, apa harapan Bapak kepada pemerintah Pak? Harapan saya kepada pemerintah, tolong kepada Pak Jokowi untuk diselesaikan dari warga yang belum terselesaikan masalah ganti ruginya, agar kami bisa hidup layak seperti mereka-mereka yang sudah terbayarkan. Seperti itu aja. Masya Allah, dan mudah-mudahan ini juga didengar, ditonton juga oleh pihak-pihak terkait ya, agar persoalan ini bisa selesai dengan damai. Amin. Ya, sahabat siar, memang lokasi titik itu tepat berada di belakang saya, cuman karena situasi malam hari, semburan itu tak terlihat. Bahkan ketika survei tadi hanya terlihat asap aja. Iya. Semburan saya nggak melihat adanya semburan. Mungkin karena sudah terlalu tinggi. Iya. Ini ya. Kurang lebih udah berapa dari? Sekitar dari ketinggian dasar kampung saya itu lumpur itu sudah mencapai sekitar 20 sampai 20 meter. Oh, 20 meter. Jadi secara otomatis semburannya sih udah tidak bisa menjangkau ketinggian lumpur. Ketinggian. Naik turun. Oke. Naik turun. Baiklah sahabat siar, mudah-mudahan juga ada upaya-upaya terkait untuk menyelesaikan persoalan ini. Agar apa? Agar tidak ada satupun masyarakat yang terzolimi. Baiklah sahabat siar, kita akan lanjutkan dalam prosesi mediumisasi. Mudah-mudahan ada informasi yang dapat kita kumpulkan, yang dapat kita simpulkan, sehingga kita mampu untuk mengambil hikmah serta pelajaran dari kegiatan kita pada malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke sahabat siar, kita akan lanjutkan kepada prosesi mediumisasi ya. Mudah-mudahan ada makhluk yang bisa kita ajak komunikasi sehingga ada satu informasi yang bisa kita ambil. Tapi tentu saja pijakan kita tetap ya tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh makhluk. Ini sebagai penambah wawasan saja. Ya. Oke, kita akan panggilkan mediator yang pertama, Arfa. Oke, biasanya belakangan nih, tapi sekarang duluan ya. Loh, ini nggak pakai atribut? Apa? Topi kayak apa? Kotor. Wah, SDG Store aturan tanggung jawab ini ngasih yang baru. Oke, ente siap ya? Bentar, Pak. Audio. Oh, audionya belum. Anak Surabaya, mana Surabaya? Berantas sana bukan sih? Berantas? Sana ya? Berantas, Bang. Barat, Serong ke selatan. Oh iya, ikuku. Pak Lagiman, Pak yang ada pulau di tengah Berantas itu arah sana bukan Pak? Yang posisi kok nggak salah nggak jauh dari jembatan ya? Gimana Pak? Ya ada Sungai Berantas itu ada pulau kecil di tengah yang nggak jauh dari jembatan. Oh yang sana? Sana ya? Iya sana. Oke. Di Desa Manggung. Itu kan kepala ular. Iya kepala ular di sana. Sip. Tapa di situ. Jadi sampai ujung sana. Buntut ya? Sampai ke sana ya? daerah Bunut sana sampai ke pulau sana. Betul. Betul. Ada tengahnya ada gundukan. Ya itu yang saya maksud. Pecah itu. Pecah. Itu ular Oke. di situ kepalanya. Oke, sahabat siar, kita akan lanjutkan prosesi mediumisasi. Arfa, gimana siap? Siap, Pak. Siap ya? Oke, Kang Ucep, bantu saya untuk menyempurnakan. Siap ente ya? Oke, bagus.
kayu-kayu kecil gitu kan. Jadi dia nyerap pada dia patah. Bosen. Kang Acep cek. Cek. Oke, sip. Ini kenapa sih? Bismillah. Bisa buka. Allahumma shalli ala Nabi. Acep atasnya dulu. Nah, Ya Hayy ya Qayyum ya Rahmatik aslih lana wa la takilna ila anfusina. Bismillah. 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 Assalamu ala man ittaba'al huda.
Saya Acep. Dengan siapa saya berbicara? Boleh kita berkomunikasi? Tadi Anda menanyakan nama saya. Kalau bersedia, saya berhadapan dengan siapa? Kalian datang ke sini. Untuk apa kami datang ke sini? Insya Allah kita ingin mencari informasi. Informasi apa? Boleh saya mengetahui jati diri Anda? Untuk apa Anda tahu? Ya, untuk kita saling mengenal saja. Nah, tadi Anda menanyakan siapa saya. Rasanya tidak perlu. Oh, Anda tidak perlu Untuk Anda mengetahui saya siapa. Oke. Saya hargai kalau Anda tidak mau. Atau ada julukan biar saya enak memanggil Anda? Tidak perlu. Tidak perlu. Baik. Tadi Anda menanyakan kenapa kami datang ke sini. Betul. Memangnya ada apa di tempat ini? Lebih baik kalian pergi dari sini. Kenapa? Saya tidak suka keramaian. Tidak suka keramaian? Kalau kami hanya mencari informasi untuk mencari pembelajaran dan hikmah, bagaimana menurut Anda? Berani sekali Anda. Siapa Anda sebenarnya? Saya Acep dari tim SDG. Apa yang Anda maksud? Apa? Yang saya mau. Yang saya maksud itu mencari informasi mengenai tempat ini. Mudah-mudahan ada pembelajaran atau hikmah untuk kami. Siapa Anda sebetulnya? Saya Acep. Kenapa Anda bertanya beberapa kali ke saya? Siapa Anda? Acep. Mengapa busur itu berada di punggungmu? Apa? Kenapa busur ada di tubuh? Busur.
Busur yang mana ya? Busur pamanku. Busur paman Anda? Kau mencurinya? Tidak. Memang paman Anda siapa? Kalau boleh tahu. Kalau boleh tahu, paman Anda siapa? Saya tidak mencurinya dari beliau. Rahyang Ajawireja. Rahyang Ajawireja. Beliau paman Anda. Beliau yang memberikan ke saya. Lokasinya di Astana Gede. Anda mencurinya? Tidak. Apakah Anda ingin bukti? Beliau nanti akan hadir kalau Anda perlu bukti. Saya tidak mencuri. Siapa jati diri Anda? Saya Acep. Jangan berdusta. Tidak, saya tidak berdusta. Kembalikan pusaka itu. Tidak bisa. Saya diberikan oleh Aki Ajawireja. Apakah perlu bukti agar beliau hadir? Arjuna Surya Kencana. Mari kita coba. Apanya? Tidak perlu mencoba pusaka. Kita hanya ingin berdialog. Oke? Kalahkan dulu busurku. Tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Oke? Tidak perlu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terima panah Mas. Bismillah. Siapa Anda sebenarnya? Saya Acep. Kenapa Anda bersikukuh? Saya kan baik-baik tadi datang ke sini tanya Anda. Tidak mungkin pamanku memberikan itu. Ya tanya sendiri sama paman. Apa perlu paman datang ke sini? Dan saya pun nggak tahu kenapa beliau memberikan ke saya. Lalu apa tujuanmu? Tadi saya udah sampaikan. Saya ingin mencari informasi mengenai lokasi di sini. Barangkali ada pembelajaran dan hikmah buat kami, bangsa manusia.
Siapa Anda sebetulnya? Dan siapa di belakang Anda? Saya Acep. Selamat datang, Romo. Mohon maaf, Romo. Saya tidak mengetahui mereka. Silakan Anda duduk. Baik. Apa saya boleh atas kelancangan saya? Iya, nggak apa-apa. Mungkin Anda juga belum berkenalan sama saya. Kayak tadi saya tanya, Anda ini siapa? Saya tadi sudah mengenalkan diri, saya ini Acep. Apakah saya boleh tahu nama Anda? Perkenalkan. Masya Allah. Bismillah. Saya adalah Wastu Kajendra Karaga Dirakusuma. Masya Allah. Ya, terima kasih. Anda sudah memperkenalkan diri. Apakah kita boleh berdialog? Bismillah. Jika saya bisa menjawab, Alhamdulillah, saya akan jawab. Tadi siapa yang datang? Romoku. Romo. Apakah beliau sang yang burung? Betul. Masya Allah. Bersama siapa Anda ke sini? Saya bersama guru saya, Syekh Athaillah. Dan saya ditugaskan untuk berkomunikasi dengan Anda. Apakah ada yang ingin disampaikan? Mohon maaf atas kelancangan saya. Tidak apa-apa. Namanya juga belum kenal. Lalu Anda menginginkan apa? Sebetulnya kami kesini itu hanya untuk mencari informasi mengenai fenomena lingkungan sekitar sini. Karena tadi ada cerita dari warga, ada mitos-mitos yang memang tidak semua orang tahu. Apakah betul di sini ada mitos-mitos yang berkaitan dengan terjadinya alam di sekitar sini? Atau memang itu hanya terjadi karena pengaruh alam saja? Semua adalah ulah manusia dengan keserakahan mereka. Yang Anda maksud keserakahan itu seperti apa? Alam ini seperti ini. Masya Allah. Seperti yang Anda lihat. Berarti dampaknya begitu besar dari keserakahan bangsa manusia yang memang dipenuhi dengan nafsu keserakahan itu. Satu orang manusia membuat keserakahan akan berdampak besar kepada manusia yang lainnya dan merugikan mereka semua. Iya, dalam Islam pun tidak diperbolehkan untuk
berperilaku serakah. Mengapa Romoku berpenampilan sangat berbeda? Karena beliau sudah memeluk Islam. Apakah Anda belum mengetahuinya? Sejak kapan? Pastinya saya tidak tahu. Mungkin guru saya yang tahu. Di mana guru Anda? Ada. Ingin berkomunikasi dengan guru saya. Iya. Baik. Saya panggilkan dulu. Nah, Kang Cek. Iya, Pak. Siapa ini? Wastu Gajendra. Lupa lagi panjang, Mas. Oh, namanya panjang. Iya, anaknya Sang Hyang Burung, Mas. Oh. Loh, saya punya anak. Iya, Mas. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Masya Allah. Anda bertempat tinggal di mana? Apakah ini termasuk wilayah Anda? Betul. Seperti itu. Dan Anda mengaku sebagai keturunan dari Sang Hyang Burung. Iya, Mas. Apakah pengakuan Anda bisa kami percaya? Silakan tanyakan Romoku. Setahu saya beliau berada di pulau lain, bukan di tanah Jawa ini. Mungkin Anda tidak mengetahuinya. Oke. Dan kita akan coba cari tahu. Iya. Iya, Mas. Betul apa enggak? Iya, Mas. Iya. Apakah Anda punya ciri-ciri atau sesuatu yang mungkin bisa membuktikan kalau Anda keturunan dari beliau? Nama saya adalah Wastu Gajendra Karagadikusuma. Siapa yang memberikan nama itu? Romoku. Oke, nanti kita akan cross check gitu. Sayangnya Anda nggak punya KTP ya, susah buat bukti nggak ada KTP dia. Iya, Mas. Kakaknya. Tapi nanti akan kami selidiki. Ada satu hal mungkin yang saya akan saya tanyakan kepada Anda. Bahwa saja salah satu warga yang dulu bertempat tinggal di wilayah ini pernah melihat adanya sosok burung yang melintas dan menghilang di semburan lumpur. Saya ingin tanya apakah itu Anda atau ada makhluk lain yang memang biasa mereka hilir mudik di tempat ini? Itu adalah saya. Masya Allah. Apa yang Anda lakukan itu? Ini adalah daerah kekuasaanku. Kekuasaan Anda. Apakah Anda ada hubungannya dengan penguasa Sungai Berantas? Siapa yang Anda maksud? Saya tidak tahu namanya siapa, tapi wujudnya seperti naga hitam. Itu ibuku. Ibu Anda? Oh, berarti Anda saudara sama Eyang Lawu dan juga Rahyang Joyowiseso. Betul sekali. Dan Anda tahu cerita itu? Sungguh menarik.
Masya Allah. Dan adanya sosok ular besar yang pernah dilihat juga oleh warga sekitar sini. Siapa dia sesungguhnya? Itu ibuku. Wah, yang benar. Ibu sama anak ada di sini. Ibunya ular, anaknya burung. Masa bisa seperti itu? Silakan Anda tanyakan pada Romoku. Wah, nggak seru kalau apa-apa main bapak, bapak-bapak main bapak. Anda kayak anak kecil aja, ada apa-apa ngadu aja ke bapak. Anda tahu di mana Romo Anda itu berada? Saya mendengar kabar dari adikku. Romoku berada di Pulau Kalimantan. Oke. Dan Anda juga sudah mendengar kabar tentang keislaman beliau? Garuda Ireng yang Anda maksud? Iya, betul. Dan juga Romo Anda, Sang Hyang Wuruk. Sejak kapan mereka memeluk ajaran itu? Kalau Sang Hyang Burung, kejadiannya sudah cukup lama. Bahkan sempat menggegerkan tanah Jawa. Namun kalau Garuda Hitam, kejadiannya itu kurang lebih sekitar 8 bulan yang lalu. Wah, Anda nggak update ini. Padahal itu udah disiarin ya di YouTube ya? Iya, benar. Nggak nonton YouTube. Belum dikasih tahu aku. Oh, belum dikasih tahu. Tapi cukup menarik itu kisah Anda, perjalanan Anda dan ibunda Anda. Nanti kami akan selidiki terus. Namun ada satu pertanyaan mungkin, yang pertanyaan ini cukup penting bagi saya. Apakah dengan adanya musibah semburan lumpur ini ada kaitannya dengan Anda dan juga ibu Anda? Apakah itu hanya sekedar human error saja, kelalaian manusia? Itu bukan ulah bangsa kami. Itu bukan ulah bangsa Anda. Apalagi ulah saya atau ibu saya. Oke. Jadi ini memang disebabkan oleh kelalaian manusia. Keserakahan manusia. Keserakahan manusia yang mengakibatkan ini semua. Sehingga semua bencana ini terjadi. Anda bertempat tinggal di mana? Di daratan atau di Sungai Berantas? puncak tertinggi Gunung Arjuno. Gunung Arjuno. Oke. Jauh juga dari sini ya, Gunung Arjuno ya? Iya, Pak. Oke. Baiklah, kalau begitu informasi yang Anda sampaikan kepada kami belum bisa meyakinkan saya. Saya akan telusuri itu kebenarannya. Baik, Romo. Jika ini memang sudah waktunya. Loh, saya bukan Romo Anda. Romo? Iya. Saya bukan Romo Anda ini. Kok manggilnya Romo? Hah? Saya tidak sedang berbicara dengan Anda. Oh ya, bilang kita lagi beradab depan, tapi Anda ngobrol sama yang lain. Wah, istriku bisa marah-marah ini, manggilnya Bapak. Masya Allah. Bagaimana cara untuk mengikuti ajaran kalian? Mengikuti ajaran Islam maksud Anda? Iya. Oke. Yang pertama kali,
Anda harus mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai salah satu bentuk persaksian kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta apa-apa yang ada di antara keduanya, termasuk diri Anda. Tuhan itu bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum Anda mengucapkan syahadat, Anda harus memiliki keyakinan terhadap ajaran yang Anda akan peluk, karena semua memiliki konsekuensi untuk selalu taat beribadah dan menyembah kepada Allah dengan meninggalkan seluruh penyembahan kepada selain Allah. Gak usah terburu-buru, silakan Anda pelajari dulu sehingga keyakinan itu merasuk dalam diri Anda. Ketika Anda telah yakin, silakan Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagaimana adik Anda dan juga Bopo. Tapi nanti bagaimana dengan ibu Anda itu? Sudah waktunya. Sudah waktunya. Saya menerima tahta warisan. Romo. Anda berarti anak paling tua nih? Anak sulung? Betul. Oke. Oke lah, nanti kita akan siapkan itu satu lokasi untuk mempertemukan Anda dengan Bopo Anda. Romo ya dipanggil. Romo. Bagaimana? Bisakah sekarang? Jangan terburu-buru. Keyakinan itu harus masuk dulu ke diri Anda. Anda tahu nggak konsekuensi setelah Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat? Apa itu konsekuensinya? Di antaranya Anda memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah setiap hari berupa sholat sehari semalam 5 waktu. Hanya itu saja. Loh tidak. Islam itu sangat luas dan memiliki kewajiban-kewajiban yang lainnya selain sholat. Di antaranya ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan nanti setelah keislaman Anda akan dibimbing untuk lebih mengetahui tentang ajaran Islam. Mana kewajiban dan mana larangan yang harus Anda jauhi. Baru ketemu Iya. Anda kenapa tertarik ingin masuk Islam ini? Saya harus tahu juga kenapa begitu cepat hidayah itu datang. Apakah sebelumnya Anda juga mengetahui tentang ajaran itu? Romoku pernah berpesan, saat waktunya sudah tiba, akan ada ajaran yang mengajarkan kedamaian. Oh, seperti itu. Kapan Romo Anda menasihati Anda dengan kata-kata itu? Ratusan tahun yang lalu. Ratusan tahun yang lalu. Islam memang sudah tumbuh berkembang di tanah Jawa ini ratusan tahun yang lalu. Begitu juga dengan Romo Anda telah memeluk ajaran Islam ratusan tahun yang lalu. Namun, saya ingin Anda mempelajari dulu tentang Islam. Tidak bisa sekarang. Apa alasannya Anda ingin membaca 2 kalimat syahadat? Ingin memeluk ajaran Islam? Aku hanya ingin mewujudkan pesan dari Romoku.
Bukan sekedar itu Anda memeluk Islam. Bukan sekedar itu. Bukan sekedar sudah waktunya memeluk Islam. Anda sendiri belum paham Islam itu apa. Khawatirnya konsekuensi setelah Anda membaca 2 kalimat syahadat itu memberatkan Anda itu. Karena Anda belum paham tentang Islam, tentang kewajiban-kewajiban, tentang larangan-larangan. Apakah Anda meragukan saya? Tidak meragukan, tapi kami butuh keyakinan. Burung makannya kan bangke. Kalau di Islam Anda nggak boleh makan bangke tuh. Betul ya? Iya. Apapun itu larangannya, akan saya jauhi. Wah, betul apa enggak tuh? Anda harus punya komitmen. Dan ucapan syahadat Anda juga harus diaplikasikan dalam kehidupan Anda. Jika saya melanggar, saya siap menerima hukumannya. Allah nanti yang langsung menghukum Anda itu. Tapi Anda pernah mempelajari, mengetahui tentang ajaran Islam? Saya hanya mendengar nama itu saja. Oh, hanya mendengar. Tapi kalau Anda memaksa, ya apa boleh buat. Yang penting Anda harus memiliki komitmen. Setelah membaca 2 kalimat syahadat, Anda secara otomatis telah memiliki kewajiban dan larangan. Kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan yang harus dijauhi. Nggak bisa hidup bebas lagi. Ada aturan-aturan dalam Islam. Bagaimana? Anda siap? Tidak perlu meragukan saya. Tidak perlu. Baiklah kalau itu yang sudah menjadi pilihan Anda. Dan saya harap Anda pun mau dididik, mau diberikan bimbingan untuk lebih mengetahui tentang ajaran Islam, terutama dengan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai petunjuk. Apapun yang menjadi kewajiban akan saya lakukan. Oke lah, kalau begitu, Indra mau masuk Islam? Gas? Gas ya? Oke Indra, ente bimbing baca syahadat. Aduh. Hah? Kang Acep. Oke Kang Acep. Aneh bos ya? Iya. Oke, bismillah. Siapin nama Islam nih sekalian. Siapin nama Islam. Muhammad Hasan As-Siddiq. Nah, boleh. Tapi tanya dia laki apa perempuan? Oh iya. Ya Mas. Ya jangan dia perempuan. Ya, izin. Iya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Anda sudah siap untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat? Saya sudah siap. Saya ingin menanyakan kembali, apakah ada yang memaksa Anda untuk memeluk ajaran Islam? Sudah saatnya. Sudah saatnya saya memeluk ajaran itu. Tapi tidak ada yang memaksa kan? Karena di dalam Islam itu butuh kesediaan dari hati sanubari untuk memeluknya. Saya sudah yakin. Alhamdulillah. Baik, kalau Anda apa sudah yang diucapkan oleh Romoku, saya percaya. Masya Allah. Baiklah, bisa kita mulai. Bisa tangan Anda menjabat tangan saya, yang tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti kata-kata saya dengan jelas dan tegas. Apakah sudah siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Nabi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah. Apa yang Anda rasakan? Tadi seperti ada reaksi yang dirasakan oleh tubuh Anda. Dan bagaimana sekarang setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Entah apa yang lepas dalam tubuhku. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dan sekarang apa yang Anda rasakan setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Semoga hal yang baik untuk diri saya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apakah ada yang ditanyakan? Lalu di mana saya harus belajar ajaran Islam? Insya Allah nanti dari sebangsa Anda yang akan membimbing Anda. Saya tanya dulu ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, mana Pak Ustadz? Belajar di mana katanya Pak Ustadz? Kenapa? Saya belajar di mana katanya nanti? Oh, di Ujung Kulon. Oh, di Ujung Kulon. Insya Allah nanti Anda belajar di Ujung Kulon bersama Syekh Hashim Bahadur. Nanti ada yang jemput. Nanti ada yang jemput setelah selesai Anda untuk berdialog. Barangkali ada yang ditanyakan lagi. Siapa yang menjemput saya? Nanti ada dari Ujung Kulon. Apakah Anda ingin saya diantar oleh paman saya? Minta diantar sama pamannya. Sama pamannya? Aki aja Wireja. Oke. Bisa diatur? Bisa diatur. Terima kasih. Yang beliau sudah hadir. Alhamdulillah. Apa yang diberikan nama Muslim? Jika itu perlu silahkan. Kalau Anda mau, insya Allah saya berikan. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Jika itu menjadi kewajiban di ajaran Islam untuk mengganti nama, saya akan terima. Itu bukan suatu kewajiban. Tapi nama itu adalah sebuah doa. Kalau Anda bersedia, alhamdulillah, tidak juga tidak apa-apa. Kalau Anda menginginkan, saya insya Allah akan berikan nama Muslim. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Silakan, saya akan menerimanya. Masya Allah. Apakah Anda seorang laki-laki atau perempuan? Agar namanya akan contohkan karakter tersebut. Mohon maaf karena saya tidak mengetahui sebelumnya. Silakan ikuti kata hati Anda.
Baik. Tadi saya sempat memikirkan nama untuk Anda. Bismillah, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi doa untuk Anda. Muhammad Azam As-Siddiqi. Insya Allah memiliki arti bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan untuk kita semuanya dalam berperilaku, dalam berakhlak, dan beribadah, semuanya sebagai suri tauladan bagi kita, sehingga nama itu insya Allah memberikan kemuliaan bagi yang menerimanya. Azam adalah bertekad bulat. As-Siddiqi adalah jujur, bertekad bulat dengan kejujuran hati nurani untuk membawa agama Islam, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Muhammad Azam As-Siddiqi. Iya. Nama yang bagus. Apakah Anda bersedia nama itu? Saya akan memakai nama itu. Masya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Yang jemput sudah ada, dan mungkin Aki juga sudah ada. Aki aja Wireja. Silahkan Anda meninggalkan raga yang Anda rasa. Apa mau dibantu? Bismillahirrahmanirrahim. Terima ini. Apa ini? Sebagai permohonan maaf saya. Saya harus izin ke guru saya dulu. Ini apa dulu? 5 anak panah emas. Masya Allah. Saya izin dulu ke Pak Ustadz. Silahkan. Mana Pak Ustadz? Anak panah emas. Pasangannya. Masya Allah. Baiklah. Insya Allah kalau ini memang kebaikan untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sekali lagi mohon maaf atas kelancangan saya. Ya, nggak apa-apa. Tidak ada yang perlu dimasalahkan. Insya Allah saya memaafkan. Baik, kalau sudah. Di mana guru Anda? Ada, Ustaz. Nanyain lagi, Ustaz. Sudah ada di samping. Ada yang ingin disampaikan. Mohon maaf atas kelancangan saya. Mohon maaf kalian, Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Nah, jika Anda bertemu atau meninggalkan saudara semuslim Anda ucapkan salam seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika Anda yang mendengar, Anda menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika Anda ingin keluar dari tubuh ini, silakan Anda mengucapkan salam. Insyaallah dengan izin Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah. Allahumma sholli. Air.
Ini kakinya sekasian, angkat dulu ya, angkat dulu, badannya dulu angkat. Potong dulu ya, taruh ininya, kaku ininya bentar, taruh kaku bentar, pelan-pelan. Kesana aja. Masya Allah. Bantuin. Aduh, sahabat siar, mediator pertama setelah keluar ya. Oke, sahabat siar, mediator pertama lagi dalam proses penyadaran karena memang durasinya itu cukup lama ya, kurang lebih sekitar 40 menit. Tentu akan mengganggu fisik dari mediator kita Arpa. Ya, dialog yang dibangun memang apa ya, menunjukkan dari pengakuan makhluk ya, ini masih pengakuan makhluk. Perlu kita teliti lagi lebih dalam betul apa tidaknya bahwasanya makhluk tadi keturunan dari naga hitam dan juga sang hyang burung. Ini satu informasi yang baru buat saya itu. Makanya kita akan coba cross check. Mudah-mudahan kita pun mampu untuk memanggil naga hitam yang sepengetahuan kita merupakan pasangan dari Astadewa yang melahirkan Jaya Menggolo dan juga Jaya Wiseso. Baiklah sahabat siar, kita akan memasuki mediator kita yang kedua. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Atma udah siap? Kenapa? Kaget si Atma dong. Kaget kenapa dia? Dia lagi merem. Jangan-jangan dia lagi berenang lah gitu. Udah sadar belum ngecep? Udah. Oke. Nanti ente kalau udah durasi 30 menit kasih kode biar nggak terlalu panjang durasinya. Kesian, bukan apa, kesian fisiknya. Ente juga kasih kode. Jik. Kasih kue. Iya. Biar agak semangat dikit. Kalau berdua kasih kode, ente kasih kue. Oke, Arfa. Iya tadi maksudnya tadi yang pertama Arfa, ini Atma. Siap ente? Siap. Ente fokus ya. Bismillah.
Siapa yang nangis tuh? Dari pohon nih? Kayak ada yang nangis. Hah? Kayak ada yang nangis, suara orang nangis. Ini. Wah. Iya. Aneh kira di atas pohon nangis. Alhamdulillah, Anda sudah masuk sempurna ini. Kenapa tiba-tiba nangis? Seperti mengalami satu kejadian yang menyedihkan. Kami datang ke sini buat komunikasi, bukan dengar Anda nangis. Anda cerita dong, apa yang membuat Anda sedih? Tim, ada ini tisu-tisu. Apa katanya? Tolong. Loh. Kenapa Anda minta tolong? Apa yang terjadi dengan diri Anda? Woi, jangan merusak. Jangan merusak. Coba Anda cerita. Cerita. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi terhadap diri Anda ini? Tiba-tiba Anda menangis. Anda saya keluarin lagi deh kalau nangis doang. Masa dengar orang nangis? Iya, minta tolong apa? Anda cerita. Siapa tahu kita bisa bantu. Yang penting jangan minjem duit. Kita nggak bisa bantu kalau itu. Iya. Bikin kaget aja. Oke, Anda sekarang cerita apa yang membuat diri Anda bersedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.